bersama adalah diberi hati yang baru. Amin. Amin saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya, coba saudara katakan diberi hati yang baru. Katakan dengan iman diberi hati yang baru. Iya, kita buka di Yehezkiel 36. Ayo kita buka firman-Nya. Yehezkiel 36 pasal 36 ayat yang ke-26. Haleluya. Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 kita baca bersama. Nanti 27, 28, 29 saya akan kemas menjadi satu. Kita baca ayat yang ke-26. 3, 2, 1. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Wow, kita diberi hati yang baru, hati yang taat. Saya percaya hari ini saudara mendapatkan hati yang baru dan hati yang taat. Nah saudara, yang ayat 27, 28, 29 itu kalau kita hidup menurut peraturannya dan melakukan, kita akan mendapatkan apa? Tuhan melepaskan dosa kenajisan kita. Amin. Sudah dikasih hati yang baru, hati yang taat, melepaskan dosa kenajisan kita. Amin. Berarti dosa-dosa kita sudah diampuni Tuhan. Dan di sini Tuhan memperbanyak hasil ladangmu, tidak mendatangkan kelaparan. Pohon-pohonmu diperbanyak. Amin. Berarti memperbanyak hasil ladangmu, yaitu apa? Usaha-usaha kita, pekerjaan kita diberkati Tuhan. Amin. Sehingga ekonomi kita dipulihkan. Ketika ekonomi kita dipulihkan, berarti kita ini diberkati Tuhan. Amin. Tetapi untuk memberkati orang banyak. Amin. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, bukan cuma ekonomi kita saja, tapi hidup kita, karakter kita, semua dipulihkan Tuhan. Kita diberkati Tuhan. Kata Tuhan, kalau kau diberkati, andai kata hari ini saya memberkati saudara, bukan andai kata, sebenarnya hari ini saya memberkati dengan firman Tuhan buat saudara-saudara. Pasti saya pun diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ini janji Tuhan. Kejadian 12 ayat 3 itu jelas Tuhan katakan, siapa yang memberkatimu, aku akan memberkati. Jadi sebagai orang Kristen tuh kita harus punya hati yang aku mau memberkati. Saya selalu itu saudara. Jadi kadang-kadang kita kalau makan juga saling berebutan bayar. Karena kita tahu kalau kita memberkati pasti Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Dan juga Tuhan bilang, kalau ada yang mengutuk engkau, aku pun akan mengutuk dia. Jadi kita jangan coba-coba mengutuk saudara, karena kita akan dikutuk Tuhan. Ini firman Tuhan. Amin. Nah saudara, di dalam tadi, kalau kita jangan keraskan hati kita, itu yang akan kita dapat. Hati yang baru, hati yang taat. Dosa kita, kenajisan kita sudah dihapuskan. Kita diberkati berlimpah-limpah di dalam pekerjaan, usaha, dan juga kita diberkati di dalam pertumbuhan rohani kita. Amin. Yang kedua adalah mendapatkan kuk. Kuk itu adalah ketenangan. Amin. Nah, kita buka dulu ya saudara ya. Kita buka dulu di Matius. Kita buka di dalam kitab Matius 11. Matius 11 ayat yang ke-29. Sudah dapat? Haleluya.
Saudara, Matius 11 ayat yang ke-29 kita baca bersama. 3, 2, 1. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, di dalam firman Tuhan ini katakan jiwa kita mendapat ketenangan. Amin. Amin. Tuhan itu senang dengan orang-orang yang rendah hati, yang tidak sombong. Karena kesombongan itu adalah awal kejatuhan. Apalagi yang dikatakan sombong rohani. Ya. Tapi saya percaya di tempat ini orang-orang yang luar biasa. Amin. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Sehingga hatinya semua baru. Amin. Ya, kita selalu katakan sama Tuhan, berikanlah hatiku yang baru, hati yang taat, yang sudah ditahirkan Tuhan. Kalau nggak setiap hari kita katakan ini, saudara, hati kita ini kadang-kala terus aja maunya cemburu, iri hati, dengki, sakit hati. Yang dulu-dulu kadang-kadang suka diceritain. Padahal Tuhan bilang apa? Yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah saudara, saya mau tanya sama saudara, apakah saudara tahu itu kuk? Kuk ini adalah kalau kita di sawah lihat binatang kerbau atau sapi, kalau dia sedang mau menggarap sawah, dia nggak mungkin jalan sendiri. Dia pasti jalannya berdua, benar? Nah kuk ini adalah tali atau misalnya kayu yang disatukan dari pundak ke sini dengan pundak kerbau yang satunya. Jadi mereka berdua sepakat sama dan mereka akan berjalan menggarap sawah. Itu adalah kuk. Amin. Amin. Saya mau kasih contoh. Suami istri, coba bapak yang baju kuning pakai. Ya, bapak yang istrinya baju hitam. Ya, betul, istrinya bukan? Ya, oke. Maju Pak, maju. Saya mau kasih contoh